Wanita itu sengaja mengoleskan lipstik ke pengisi daya, lalu meninggalkan bekas lipstik itu di tangan suaminya. Ia kemudian mengeluarkan seekor ular dari sakunya dan meletakkannya di kepala suaminya. Setelah itu, ia segera berteriak untuk membangunkannya. Pria yang terbangun itu terkejut dan dengan cepat mengibaskan ular itu dari kepalanya. Tanpa disadari, wanita itu memandang ular itu ke bawah tempat tidur dan memberitahu suaminya bahwa ular itu telah berlari. Pria itu segera memeriksa dirinya sendiri dan menemukan 2 bintik merah di tangannya. Karena curiga ia telah digigit oleh ular, ia langsung terengah-engah. Wanita itu menawarkan segelas air untuk menenangkannya, lalu memasukkan pil tidur ke dalamnya saat ia lengah. Pria yang tidak curiga itu meminum air dan pingsan sesaat kemudian. Setelah waktu yang tidak diketahui, pria itu akhirnya terbangun. Ketika ia memasuki ruang tamu, ia melihat istrinya dan sahabat wanita itu menangis di atas potret almarhum dirinya. Pria itu dengan panik menyatakan bahwa ia masih hidup, tetapi sekeras apapun ia menggedor meja, wanita-wanita itu tidak dapat mendengar. Pria itu yang yakin kedua wanita itu sedang mengerjainya, tiba-tiba mengambil vas bunga kesayangan wanita itu dan menghancurkannya berkeping-keping. Mengira lelucon itu sudah berakhir, wanita itu berkata pasti itu angin, dan kedua wanita itu pun pergi untuk menutup jendela. Melihat ini, pria itu mulai percaya bahwa ia mungkin benar-benar sudah mati. Saat itu lampu tiba-tiba meredup dan sesosok berpakaian hitam muncul di belakangnya. Melihat pakaian sosok itu, pria itu langsung melihat potret dirinya sendiri dan berpikir bahwa ini adalah hari penghakiman. Ia telah didatangi oleh utusan neraka, tetapi ia menolak untuk percaya bahwa ia benar-benar sudah mati. Jadi ia bertanya lagi kepada sosok itu untuk mengonfirmasi. Bahkan setelah menerima konfirmasi dari sosok itu, pria itu masih tidak percaya. Tepat ketika sosok itu hendak membawanya pergi, pria itu segera menghentikannya dan dengan cepat mengambil sebotol garam dari meja, menuangkannya ke dalam lingkaran di tanah dan mengelilinginya. Mengira ia aman, ia menemukan bahwa semua ini tidak berpengaruh pada sosok berpakaian hitam itu. Pasrah pada nasibnya, pria itu memberi waktu 5 menit untuk berganti pakaian lalu mengikutinya. Namun ketika pria itu tiba di kamar, ia mencoba melarikan diri dengan melompat keluar jendela. Trik kecilnya tak terelakkan dan pria berbaju hitam langsung maju menjatuhkannya dan mengancam akan mengirimnya ke 8 tingkat neraka terbawah, sehingga pria itu sangat ketakutan. Pada titik ini, pria berbaju hitam memberinya kesempatan, tetapi hanya jika ia mengungkapkan rahasianya. Pria itu kemudian mengungkapkan bahwa ketika ia berusia 8 tahun, ia pernah melihat neneknya mandi. Namun jelas bukan itu yang diinginkan oleh pria berbaju hitam. Kemudian pria berbaju hitam mengeluarkan celana dalam wanita dari sakunya dan bertanya siapa pemiliknya. Pria itu tampak panik, segera mengatakan bahwa celana itu milik istrinya. Namun pria berbaju hitam mengatakan istrinya tidak memiliki ukuran sebesar itu. Karena tak melihat peluang, pria itu mengakui bahwa celana itu milik sekretarisnya. Setelah mengetahui rahasianya, pria berbaju hitam memutuskan untuk melepaskannya. Tetapi saat pria itu merayakan keberhasilannya melarikan diri, ia membuka mata dan mendapati istrinya sedang menatapnya. Saat itulah ia menyadari bahwa semua ini hanyalah jebakan. Pria berbaju hitam dan sahabatnya adalah pengacara yang disewa wanita itu untuk mendapatkan bukti perselingkuhan pria itu, dan pada akhirnya pria itu akan diusir dari rumahnya.